الحمد لله الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض وخلق كل شيء فقدره تقديرا. خلق الإنسان من نطفة أمشاج يبتليه فجعله سميعا بصيرا، ثم هداه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، فمن شكر كان جزاؤه جنة وحريرا ونعيما وملكا كبيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة تجعل ظلمة نورا وتحول موات القلب بعثا ونشورا وتحيل ضيق الصدر انشراحا وحبورا. اللهم صل وسلم وبارك على خير خلقه خلقا وخلقا، سيدنا محمد ابن عبد الله المرسل مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم يلقاهم الله نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. أما بعد، فيا عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم القائل في محكم كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jemaah-jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tiada kata yang pantas diucapkan oleh seorang hamba yang lemah ini melainkan ucapan puja serta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, alladzi qad a'tayna ni'matan katsiratan wa hidayatan, yang telah memberikan kita nikmat kesehatan. Alhamdulillah, pada hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salah satu rutinitas, salah satu kewajiban, salah satu rukun dalam setiap pekannya, yaitu adalah melaksanakan sholat Jumat. Salawat serta salam tercurahkan pada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengantarkan kita dengan sabda-sabda beliau, dengan perkataan beliau, dengan perbuatan beliau. Semua baik perkataan maupun perbuatan beliau itu merupakan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita memiliki uswatun hasanah, agar kita memiliki sosok yang bisa kita teladani, agar kita sebagai seorang manusia bisa mengetahui bagaimana menjadi pribadi yang ideal itu seperti apa. Maka saat kita hendak untuk menjadi pribadi yang ideal, maka lihatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Waktu di mata Allah Subhanahu wa taala bukanlah perkara yang remeh. Bahkan waktu di mata Allah Subhanahu wa taala tidak dilihat dari sisi per detiknya saja, tapi waktu di mata Allah Subhanahu wa taala dilihat dari harinya, dilihat dari pekannya, dilihat dari bulannya. Sadar atau tidak sadar, lupa atau tidak lupa, ingat atau tidak ingat, bahwa kita di hari ini sudah memasuki bulan Rajab. Bulan Rajab merupakan salah satu dari 4 bulan haram yang dikategorikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna 'iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahra. Bahwa sesungguhnya jumlah bulan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala jumlahnya adalah 12 bulan. Fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Yang dimana Allah Subhanahu wa taala ciptakan langit dan bumi, dan di dalam atau di antara bulan-bulan tadi terdapat 4 bulan haram di sana. Dzalikad dinul qayyim. Dan pada waktu itu agama telah ditegakkan, ya. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Di bulan-bulan tersebut janganlah engkau sekali-kali menzalimi diri kalian. Wa qatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafah. Dan perangilah orang-orang yang syirik, orang-orang yang ingkar pada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mereka pun juga memerangi kita.
wa'lamu annallaha ma'al muttaqin, dan ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang bertakwa. Baik. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menetapkan kepada kita ada 4 bulan haram. 4 bulan haram, 3 diantaranya itu secara berurutan dan 1 terpisah. 4 bulan haram yang dikategorikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah Dzulqa'dah atau Dzulqa'dah, yang kedua Dzulhijjah, dan yang ketiga adalah Muharram. 3 bulan yang pertama ini itu berurutan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Tapi ada 1 bulan haram yang terpisah di antara rentetan bulan haram yang lain, yaitu adalah bulan Rajab. Dan sekarang kita masuk ke dalam bulan haram. Pertanyaan yang paling signifikan, kenapa Allah Subhanahu wa taala mengkategorikan 4 bulan ini disebut sebagai bulan haram? Bahwa Allah Subhanahu wa taala memaknai haram di sana bukan dalam arti haram yang kita ketahui. Al-haram dari makna ini adalah kemuliaan. Sebagaimana kita bisa mengetahui ada yang disebut sebagai Masjidil Haram. Bahwa haram yang di sini bukan maknanya itu adalah haram, tapi ada kemuliaan di dalamnya. Maka 4 bulan yang dikategorikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bulan haram adalah bulan-bulan yang mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Apa kemuliaan daripada bulan-bulan haram? Yang pertama, bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa di bulan haram ini dilarang bagi seorang muslim untuk melaksanakan perang. Tentu pada masa itu, pada zaman Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam seringkali terjadi perang di sana, ya. Perang antara orang-orang mukmin melawan orang-orang yang ingkar pada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada bulan-bulan haram diharamkan bagi siapapun untuk melaksanakan perang. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dari keterangan Allah Subhanahu wa taala, "Fala tadhlimu fihinna anfusakum." Jangan sekali-kali di bulan-bulan ini kalian mendzalimi diri kalian sendiri. Tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan. Allah Subhanahu wa taala melebihkan dosa bagi orang-orang yang melaksanakan kemaksiatan di bulan-bulan ini. Artinya, di saat bulan Rajab ini, jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus melakukan yang namanya penahanan diri. Kita harus bisa menahan diri kita agar kita tidak masuk ke dalam kemaksiatan di sana. Kita tidak melaksanakan kemaksiatan, kita tidak melanggar semua apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan di situ. Dan jangan sekali-kali kita melaksanakan apa yang Allah Subhanahu wa taala larang di sana, karena di dalam bulan haram Allah Subhanahu wa taala melebihkan atau melipat gandakan dosa-dosa orang yang melaksanakan kemaksiatan di bulan tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita akan berbicara tentang bulan Rajab. Bulan Rajab ini merupakan start awal sebelum kita masuk ke dalam Ramadan. Bahwa ketika kita memandang Ramadan, bukanlah memandang sebagai 1 bulan itu saja, tidak. Kesalahan banyak orang adalah ketika melihat Ramadan itu tanpa adanya persiapan. Ramadan itu diibaratkan sebagai anak tiri yang terakhir yang harus kita perhatikan. Tapi sesungguhnya seorang yang hendak untuk mendapatkan kehebatan Ramadan, seorang yang mendapatkan kebahagiaan di bulan Ramadan, seorang yang akan mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan, saat dia mampu untuk membekali dirinya di 2 bulan sebelumnya. Sebelum Ramadan itu ada bulan Sya'ban, dan sebelum Sya'ban itu ada bulan Rajab. Apa kata para ulama tentang bulan Rajab? Rajab syahruz zar', wa Sya'ban syahrus saqi, wa Ramadan syahrul hasad. Yang artinya adalah bahwa bulan Rajab itu adalah syahruz zar', adalah bulan di mana kita menanam, ya. Wa Sya'ban, dan bulan Sya'ban adalah syahrus saqi. Bulan Sya'ban itu adalah bulan di mana kita menyirami apa yang telah kita tanam. Wa Ramadan syahrul hasad, dan Ramadan itu adalah bulan kita memanen tanaman kita di sana. Artinya apa? Artinya di bulan Rajab ini para ulama menyebutkan ini adalah awal mula start sebelum kita menghadapi Ramadan. Bahwa di bulan Ramadan itu bukanlah lagi kita untuk mencari kebaikan, bukan hanya itu saja. Tapi di bulan Ramadan sudah waktunya kita mengambil kebaikan itu tadi, mengambil keberkahannya tadi.
Karena apa? Karena yang kita tanam pada saat di bulan Rajab itu akan kita dapatkan hasilnya ketika Ramadan di sana. Saat di bulan Rajab kita menanam tanaman berupa kebaikan pada Allah Subhanahu wa taala, ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Pada saat bulan Sya'ban kita mulai menyirami, menyuburkan, memberikan pupuk agar apa? Agar kualitas ibadah kita itu makin mantap di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada saat bulan Ramadan kita tinggal menikmati keindahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita di sana, teman-teman sekalian. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sangat baik kepada kita. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengajarkan tentang rentetan bulan-bulan ini agar bulan-bulan ini memiliki energi bagi diri kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada di hadapan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada di sekitar kita melalui sabda-sabda beliau agar kita bisa meneladani, agar kita bisa mengetahui bahwa apa pesan yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita semua. Untuk itulah jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa cara pandang kita terhadap waktu adalah bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala memandang waktu itu. Saat Allah memuliakan satu waktu, maka otomatis kita harus memuliakan waktu tersebut. Saat Allah Subhanahu wa taala memuliakan Rajab, maka kita harus memuliakan Rajab tadi. Saat Allah memuliakan bulan haram, maka kita harus memuliakan bulan haram. Tolong jangan zalimi diri kita sendiri di bulan yang mulia ini. Tolong jangan zalimi diri kita sendiri di bulan yang mulia ini. Tolong jangan zalimi diri kita sendiri di bulan mulia ini. Allah Subhanahu wa taala sayang banget sama kita. Allah Subhanahu wa taala begitu cinta terhadap kita. Kalau bukan karena cinta Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin Allah menurunkan bulan Rajab ini. Bulan di mana kita diharuskan untuk banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala titipkan, keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala miliki bisa terjun deras ke dalam diri kita. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadha wastaghfirullahu li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa usallim ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bittaqwallahil aliyyil azim. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin azim. أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah tetapkan kepada kita berupa ibadah langsung atau waktu-waktu tertentu yang mulia, tidak lain dan tidak bukan itu adalah untuk kemaslahatan kita, untuk kebaikan kita. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita banyak hal itu bukan untuk menzalimi kita. Justru Allah Subhanahu wa taala karena sayang sama kita, maka dari itulah Allah Subhanahu wa taala tetapkan kebaikan-kebaikan, bagaimana cara untuk mendapatkan kebaikan. Bahkan tidak cukup sampai itu, sahabat sekalian, bahwa Allah Subhanahu wa taala siap untuk mengampuni dosa-dosa kita bagi siapa yang hendak mampu dan ingin untuk menggapai ampunan Allah Subhanahu wa taala, terkhusus pada bulan Rajab ini. Dalam hadis riwayat Muslim disebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan keadaan seorang muslim ketika nanti di akhirat. Ketika nanti di akhirat, seorang yang benar-benar taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan merasa terganggu atau dia merasa tidak nyaman. Karena apa? Karena apa yang telah dia lakukan di dunia itu banyak sekali dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Sehingga dia tidak merasa nyaman. Dia merasa bahwasanya wah sudah selesai hidup saya. Saya sudah mau disidang sama Allah Subhanahu wa taala, sedangkan dosa saya banyak. Dan sekarang adalah waktu
pertanggungjawaban saya. Dia sudah tidak merasa tenang karena dia sudah merasa bahwa saya akan masuk neraka di situ. Lalu seorang muslim tadi dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu bilik seakan Allah memeluk seorang muslim tadi dan Allah berkata kepada sang hamba muslim tadi, "Ata'rifu dzanbaka?" Kamu tahu dosamu yang ini? Allah Subhanahu wa taala mengabsen, Allah Subhanahu wa taala mendikte semua dosa yang pernah dilakukan oleh seorang muslim tadi. Ata'rifu dzanbaka? Kamu tahu kan dosamu yang kamu lakukan di dunia yang ini? Ata'rifu dzanbaka? Kamu tahu kan dosamu yang pernah kamu lakukan di dunia ini? Ata'rifu dzanbaka? Ini kamu tahu kan dosamu yang kamu lakukan di dunia ini? Maka seorang muslim pasti akan menjawab, dan orang muslim tadi dia menjawab, "Na'am ya Rabbi." Iya wahai Tuhanku, itu dosa yang pernah aku lakukan ketika di dunia. Maka perhatikan apa kata Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang mengakui dosa-dosanya. Allah mengatakan seperti ini. Satartu laka fid dunya, satartuha laka fid dunya wa ghafartu lakal an. Saat di dunia aku tutupi semua dosa-dosamu. Aku tutupi semua aib-aibmu, dan pada hari ini aku ampuni dosa-dosamu di sana. Coba bayangkan bagaimana indahnya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menginginkan segala syariat ini agar ditujukan agar kita bisa mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Untuk itu marilah kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan doa yang kita panjatkan, dengan 10 jari yang kita angkat, Allah Subhanahu wa taala memberkahi setiap nafas dan langkah kita. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna na'udzu bika minal 'ajzi wal kasal wal bukhli wal haram wa 'adzabil qabr. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qimus shalah.